Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala aqidah wa ja'ala qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala Indonesia bil Pancasila wa undang-undang dasar falsafah wa Sabang sampai Merauke asasah wa negara Indonesia dilanda musibah corona. Wa Bapak Presiden Joko Widodo wa Kiai Ma'ruf Amin ala ladulatin thayyibah amma ba'd. Yang saya hormati dan saya paling hormati yakni beliau, seluruh dewan juri dan seluruh peserta lomba ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan barokahnya kita dapat mengadakan atau menyelenggarakan acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang mengubah masa jahiliyah menjadi masa kepintaran, yang mengubah masa kegelapan menjadi masa terang benderang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit berpidato tentang keutamaan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini termasuk syahrullah. Dan kalau syahrullah pasti mempunyai banyak keutamaan. Apa saja keutamaan bulan Muharram? Salah satunya ada dua keutamaan. Yang pertama, keutamaan bulan Muharram itu puasanya paling utama setelah puasa di bulan Ramadan. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bahwasanya qala Rasulullah afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Paling utamanya puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Gusti Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Maksudnya bagaimana? Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya maksud hadis tersebut untuk menunjukkan bahwasanya pentingnya puasa di bulan Muharram. Dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan maksud hadis tersebut untuk menunjukkan bahwasanya puasa di bulan Muharram itu adalah puasa yang paling utama di antara bulan haram. Apa saja bulan haram? Yaitu bulan Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, dan Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ada kejadian besar para nabi di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10. Yaitu kita biasa persembahkan atau kita biasa ucapkan dengan puasa Asyura, hari Asyura, itu di mana ada puasa sunnahnya namanya puasa Asyura. Yaitu puasa Asyura asalnya ashrun, asyara, 10 maknanya. Kenapa makna 10? Karena untuk menunjukkan ada kejadian, 10 kejadian besar di antara para nabiullah dan disunahkannya puasa di tanggal 10 Muharram. Apa saja kejadian tersebut? Kejadian tersebut dijelaskan di dalam kitab Nazatul Majalis bahwasanya ada 10 kejadian besar di tanggal 10 Muharram. Kenapa itu dinamakan puasa Asyura? Apa saja kejadian tersebut? Yang pertama, diterimanya taubatnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan Ibu Siti Hawa. Yang kedua, diangkatnya Nabi Idris alaihi salam ke langit. Yang ketiga, didaratkannya perahu Nabi Nuh alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Jab setelah terjadinya banjir yang mengenai dunia selama 150 hari. Yang keempat, kejadian besar dari Nabiullah Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kejadian besar ketika Nabi Yakub dan Nabi Yusuf bertemu setelah berpisah selama 40 tahun. Dan pertemuan tersebut ada dan harinya pada tanggal 10 Muharram. Yang keenam adalah kejadian besar
dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika cincinnya dikembalikan oleh Allah dan kerajaannya juga dikembalikan oleh Allah setelah dicuri oleh jin. Yang ketujuh, kejadian besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni taubatnya Nabi Daud alaihissalam. Yang kedelapan, kejadian besar dari Nabi Yunus alaihissalam setelah di perut ikan dan dimuntahkan itu pada tanggal 10 Muharram. Yang kesembilan, kejadian besar lahirnya seorang Isa al-Masih atau yang kita kenal dengan sebutan Nabi Isa itu pada tanggal 10 Muharram. Dan yang ke-10, diangkatnya Nabiullah Isa alaihi salam pada tanggal 10 Muharram. Jadi pada tanggal 10 Muharram ini ada 10 kejadian besar dari para nabi dan menunjukkan bahwasanya puasa tersebut disunahkan pada tanggal 10. Itulah hikmah-hikmah, salah satu hikmah di antara hikmah di bulan Muharram. Sekian dari saya, misal ada salah kata mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.